Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ivar Sultan Ulia Harnis, Sarjana Hukum dalam channel Kantor Hukum Perjuangan. Sobat perjuangan sekalian, kita melihat atau mengetahui bahwasannya salah satu problematika yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan, adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat, di mana perceraian tersebut dilatar belakangi oleh beragam ataupun bermacam-macam permasalahan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Bahkan setelah terjadi sebuah perceraian, tidak hanya selesai sampai di situ masalahnya, ada masalah yang timbul, yaitu tentang anak dan harta. Bahwasanya tentang anak, kepada siapa anak ini akan diasuh, ibunya atau ayahnya. Yang selanjutnya tentang harta bersama, apa dan berapa bagian yang harus diterima oleh si suami ataupun si istri. Sehubungan dengan hal yang lain akan kita bahas adalah tentang masalah waris, di mana yang sama-sama kita ketahui di masyarakat sekarang banyak kita lihat perkara waris yang mengakibatkan terpecah belah sebuah keluarga, persaudaraan yang harusnya akrab menjadi renggang. Oleh sebab itu, hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Andes Muslim SHMA yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Medan untuk berdiskusi tentang hal yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja nih. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita akan coba berdiskusi seputar bidang perceraian, harta bersama, dan juga warisan ya Pak? Iya, boleh. Untuk itu Pak, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan sebagai awal nih Pak, tentang bidang perceraian Pak. Ya. Yang pertama Pak, melihat tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kota Medan, bagaimana pandangan Bapak selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Medan melihat hal-hal tersebut Pak? Baik ya, terima kasih. Pengadilan Agama Medan ini rata-rata perkaranya itu 3.500 Pak. 3.500 ya Pak? Sekitar itu perkaranya itu. Kemudian itu 90% ya, hampir 90% itu perkaranya perceraian. Dari 3.500 itu. kewenangan yang lain ya Pak ya? Dari kewenangan yang lain. Jadi kira-kira ada sekitar 2.400 perkara perceraian. Ini memang luar biasa ini. Luar biasa ya Pak. Ini fenomena yang ironis ya. Sebuah perceraian ini akhirnya melabelkan pengadilan agama sebagai pengadilan tempat bercerai. Padahal bukan itu Pak ya. Padahal kewenangan pengadilan agama ini kan banyak. Iya. Sejak 2006 dengan Undang-Undang Nomor 3 2006 ada lagi satu lagi kewenangannya itu menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Ekonomi syariah ya Iya, Pak? tapi tetap saja pengadilan agama tempat bercerai. Kenapa? Karena tingginya tadi perceraian tadi. Iya, benar. Nah, itu dia Pak. Ironis sekali, dan itu rata-rata pengadilan agama di seluruh Indonesia itu yang paling banyak memang perceraian. Saya sebagai ketua pengadilan juga tidak paham ini bagaimana ini fenomena ini bisa terjadi. Itu rata-rata pengadilan agama di Sumatera Utara bahkan di Indonesia 80% sampai 90% perkara di perceraian. Semua perceraian ya Pak? Semua perceraian. Luar biasa memang. Macam-macam apa namanya itu sebagai penyebab ya. Tapi yang terbanyak itu adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Itu yang menjadi penyebabnya. Itu yang menjadi penyebab utama memang. Apa sebabnya di berselisih bertengkar di dalam? Nah, itu macam-macam hal. Yang pertama juga itu kita dapati beberapa kasus masalah nafkah yang tak jujur dari suami. Nah, itu. Yang kedua perselingkuhan. Ada juga masalah narkoba. Ya. Ada juga masalah pihak internal keluarga, mertua, macam-macam. Nah, jadi memang dari perkara yang banyak, perceraian yang banyak tadi, dan itu mayoritas yang mengajukan Pak itu perempuan. Rata-rata perempuan ya Pak? Rata-rata perempuan. Nah, itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin sering juga terjadi di masyarakat nih Pak, tentang bagian talak ini Pak. Jadi ketika gini Pak, ketika suami itu mengucapkan talak 3 nih kepada istrinya, apakah itu memang mereka sudah sah bercerai atau gimana Pak sebenarnya? Nah, yang pertama sekali yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah
cerai talak. Jadi ada namanya satu bentuk perkara namanya cerai talak. Itu khusus yang diajukan oleh suami ketika ingin mengajukan cerai kepada istrinya. Artinya suami-suami sekarang itu tidak lagi boleh seenaknya menjatuhkan talak di luar pengadilan, harus di dalam pengadilan. Wajib ya Pak ya? Wajib. Jadi kalau di luar tak sah. Nah, gitu. Jadi harus di pengadilan. Kenapa harus di pengadilan? Nah, dulu kami kan pernah juga didebat sama ustadz-ustadz kita, tengku-tengku kita. Kenapa harus di pengadilan? Kita fikih saja, begitu tersandung kaki, terucap talak, jatuh talak. Nah, kami jawab bahwa keberadaan pengadilan itu adalah pemangku hukum Islam itu sendiri. Karena ada di dalam Al-Quran itu, walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu ada hak dia mut'ah. Salah satunya itu adalah hak bagi perempuan yang tidak menjadi potensi perpecahan dalam rumah tangga, orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan diajukannya kepada pengadilan perceraian itu bermakna pengadilan menjamin ada hak istri ketika suami menjatuhkan talak terhadap istri. Nah, itu maka mana yang lebih Qur'ani? Pengadilan agama kah? Atau memang talak-talak yang liar, yang kita sebut talak liar itu? Yang di luar pengadilan ya Pak? Di luar pengadilan. Nah, begitu juga lah ketika pertanyaan, bagaimana dengan tolak 3 itu? Nah, pengadilan agama tidak tidak mengadopsi pemahaman bahwa talak 3 itu harus 3. Pengadilan agama melalui hakim-hakimnya juga memahami hadis-hadis Rasulullah itu ada 2 macam. Nah, ketika Rasulullah didatangi oleh masyarakatnya, ya Rasulullah, saya telah menceraikan istri saya, tolak 3. Apa maksud kau? Kata Rasulullah, aku nak baliklah, menyesal. Tolak 1 itu kata Rasul. Nah, sekali lagi hal yang sama, apa maksud kau? Tolak 3 udah apa teruskan? Aku tak mau gitu. Ya Rasul, udah itu tolak 3. Nah, apa maknanya itu dari 2 hadis itu? Bahwa ada yang penentu. Ya Rasulullah sebagai wali di situ. Hakim yang menjatuhkannya. Nah, kalau masuk ke pengadilan agama ini, walaupun dia talak 3, sudah itu tidak dianggap terjadi. Kenapa? Karena tidak di depan pengadilan. Kenapa harus di depan pengadilan? Karena kami ingin menyesuaikan bahwa perceraian itu adalah lid darurah, adalah memang sesuatu hal yang lil hajah, memang suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak mungkin lagi disatukan, diceraikan. Nah, itulah kerjaan pengadilan. Nah, makanya kami selalu mengatakan kepada umat, kepada masyarakat kita, jangan cerai liar, tapi cerai di pengadilan supaya hak-haknya terpenuhi terutama pada perempuan. Begitu juga kewajiban si laki-laki harus kita kejar. Kalau ada kata dia tak bisa membayarnya, kita sita barang-barang dia. Jadi Pak, banyak kasus-kasus tak ada lagi barangnya, itu masalah lain pula kan. Nah, itu kalau di Malaysia yang model-model begitu itu kalau tak mau dia membayar, kemudian ada etikat tidak baik, dia lari, maka itu dicari dan dia dirampas barang-barang dia, kemudian dimasukkan lokap penjara 6 bulan lamanya. Itu Malaysia. Kalau dikata ada kekurangan hukum kita, inilah yang sisi-sisi yang harus ditambal sulam itu. Kemudian berarti memang perceraian itu wajib melalui pengadilan agama ya Pak, untuk agama Islam ya? Wajib. Nah, kalau dikata dia diajukannya dijatuhkannya talak di luar, terus apa administrasinya, apa akta cerainya, bagaimana dia menikah berikutnya? Pasti nggak bisa ya kan? Pasti tak bisa. Siri ke siri itulah yang kerja. Oke Pak. Gitu. Kemudian gini Pak, selanjutnya pertanyaannya adalah ketika sudah terjadi perceraian nih dan mereka sudah memiliki anak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kepada siapa nih seharusnya anak ini diasuh, ibu atau ayahnya Pak? Ya, nah jadi memang selalu pertanyaan ini diajukan ke kita. Pak, aku tak dikasih anak, Pak, aku tak dikasih tengok anak. Pak, dibawa main-main pun tak dikasih maknya. Kira-kira seperti itu kan, pertanyaan itu. Maka ini saya sampaikan kepada masyarakat kita bahwa
inilah ekses daripada perceraian itu, pertengkaran. Makanya rumah tangga tak boleh ribut, tak boleh sampai kepada perceraian. Kenapa? Karena anak ujungnya. Iya. Nah, anak-anak yang belum memayis 12 tahun ke bawah itu wajib adalah hak ibunya. Nah, itu dia. Di ibunya. Kecuali memang didapatkan satu bukti yang kuat di pengadilan bahwa ibunya ini tidak cakap mengasuh, misalnya dia kejam, kemudian pengasuhannya tidak standar orang-orang awam lah, sehingga anak ini tersia-sia misalnya, atau bahkan memang secara moral dipertanyakan ini perempuan ini, ibu ini. Nah, satu kasus pernah dulu terjadi di satu tempat, si perempuan ini ikut pula dia menjadi PSK. Nah, jadi kalau dikata si ayah atau pihak-pihak lain dari keluarga ibu meminta anak ini, yang bisa dibuktikannya bahwa moral ibunya itu, pengasuhnya itu tidak layak, itu kita ambil dan kita pindahkan Kepada ayahnya jadi Pak ya? ayahnya, atau kepada pihak-pihak lain dari keluarga ibu misalnya, atau siapa yang ingin menyelamatkan anak itu. Walaupun dua-dua berarti nggak bisa, dipandang tidak bisa ya Pak? Nggak bisa, karena begini, dua-dua pernah minta kasus Pak, pernah, dua-dua minta anak itu. Anak itu kan bukan benda yang bisa dibelah dua. Iya. Nah, maka oleh itu Undang-Undang Perlindungan Anak pun menyatakan bahwa pemeliharaan anak itu adalah jalan terakhir, dan itu pun berdasarkan kepentingan anak. Iya. Sekalipun anak itu si ayah atau si ibu menginginkan sangat kepada anak itu supaya dia peliharanya, ya kita tengok juga dulu anak itu dia selama ini amannya di mana, enaknya di sana. Ya. Jangan tak kita ambil dari sini, kita pindahkan ke sini, malah sakit dia, malah tak tentu pendidikannya. Makin parah jadi nanti. Makin parah, makanya saksi-saksi itu sangat menentukan. Nah, gitu Pak. Oke Pak, kemudian Pak selanjutnya nih, masih terkait perceraian ini, tentang harta bersama nih Pak, akibat dari perceraian tadi. Iya. Tentang apa saja sebenarnya sih Pak yang termasuk ke dalam harta bersama, Iya. dan pembagian tadi Pak? Ekses berikutnya perceraian itu harta bersama. Iya. Nah, ini yang perlu kepada masyarakat ini diedukasi ini sebenarnya. Jadi di dalam perkawinan itu ada dua bentuk harta sebenarnya. Apa itu Pak? Yang pertama itu harta bawaan. Harta bawaan itu sederhana lah, ini kita cerita hukum, bahasa saya sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat. Misalnya warisan dari ayahnya, hibah dari ayahnya atau dari orang lain, itu menjadi harta bawaan. Tak boleh suami itu minta setengah, itu tak boleh. Nah, itu harta bawaan. Walaupun didapatkannya warisan itu masa perkawinan dengan suaminya. Ada satu keluarga sudah menikah orang tuh, Ya. sudah 10 tahun, meninggal ayahnya contoh, dapat warisan dia. Nah, ini harta bawaan. Tak boleh misalnya orang bertengkar atau bercerai, Dibagi dua. bagi dua tak boleh. Oke. Karena itu harta bawaan. Harta bawaan. Kalau harta bersama adalah harta yang diperoleh masa perkawinan dari hasil usaha dan karya mereka sendiri, suami istri. Secara bersama-sama ya Pak? Secara bersama-sama. Nah, tanya orang, Pak, ada kebun rambutan harta bawaan dari ayah itu dulu, tapi uangnya ini kami buat usaha. Hasilnya itu harta bersama. Kenapa? Karena hasil karya dan usahanya. Oh gitu. Nah, gitu, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi harta bersama ini, kalau andai kata mereka bercerai, memang patokan undang-undang itu bagi dua. Pembagian mesti dibagi dua ya Pak ya? Itu patokan hukumnya. Tapi sekarang sudah ada jurisprudensi yang putusan yang progresif. Artinya siapa yang mendulang harta paling banyak, dia dapat lebih banyak. Bisa diajukan ke Pengadilan Agama Medan, bisa. Contoh, misalnya seorang perempuan itu pengusaha, ya kan, suaminya misalnya memancing lah istilahnya, memancing, menjaga anak, mancing ikan, itulah apanya. Jadi kaya raya orang tuh, tapi yang banyak menghasilkan adalah istri. Nah, jadi istri itu berhak dia lebih banyak. Berapa lebih banyaknya? Diukurlah nanti, apakah 2/3, apakah 3/4, nah seperti itu. Nanti hakimlah yang akan menentukan layaknya seperti apa. Nah, itu sekarang putusan progresif. Jadi ibu-ibu yang
yang banyak menghasilkan Gak harta, lagi. ini dah bisa ini mengajukan ke pengadilan kalau sekiranya terjadi masalah. Perceraian ya. Ya kan? Jadi jangan lagi pula setengah-setengah, itu hukum lama itu kan. Iya, oke Pak. Ya kan? Tapi kalau andai kata memang samalah mereka lebih kurang mendapatkan hasil itu, memang patokan awalnya itu adalah bagi dua. Iya. Seperti itu ya. Undang-undang perkawinan itu menyatakan bahwa itu bagi dua. Kemudian mengenai salah satu nih, ini ada harta bersama yang dicari bersama nih Pak. Kemudian tapi salah satu aset yang menjadi namanya ada salah satu pihak, itu tetap menjadi harta bersama atau ketika di pengadilan nanti ditentukan lain, Pak? Contoh orang tuh beli mobil, tak kapan pula nama di BPKB itu Ahmad sama Aminah ya kan? Nah, tetap satu pilih. Jadi harta bersama itu tidak mempedulikan atas nama siapa, suami atau istri. Bebas Pak ya? Bebas. Nah, penting dalam perkawinan yang didapat dari kerjanya dan hasil karyanya harta bersama. Tak peduli atas nama suami, atas nama istri. Nah, gitu. Walaupun kadang-kadang di sertifikat tanah BPN dibuatnya nama tuh sampai 3 di situ ya kan. Nah, itu orang tuh pula itu. Iya, oke. Yang penting bisa dibuktikan di pengadilan itu adalah harta yang dapatkan dalam perkawinan, harta bersama. Oke Pak, oke. Gitu ya. Kemudian Pak nih, dari apa yang kita jelaskan mungkin nih ada dari subscriber kita atau sobat perjuangan nih yang mungkin sedang mengalaminya Pak, atau hal-hal seperti ini. Jadi mungkin kami meminta arahan nih atau penjelasan singkat dari Bapak tentang bagaimana prosesnya sebenarnya. Tentang perceraian lah dulu Pak. Itu aja dulu dari pendaftaran sampai dengan keluar akta nikah Pak. Ya, jadi Pengadilan Agama Medan ini sebenarnya informasi tentang bagaimana mengajukan perceraian ini cukup banyak di banner-banner kita kalau langsung datang kemari. Melalui website kita itu ada lagi namanya, Bapak Ibu, nanti ada namanya aplikasi Sipeldu. Sipeldu ini bisa diambil di Play Store. Oh, di Play Store ya Pak? Sipeldu namanya. Sipeldu namanya. Nah, di situ ada persyaratan-persyaratan bagaimana apa yang harus dipenuhi ketika mengajukan perceraian. Nah, kemudian Bapak Ibu mau tahu tentang sampai mana sudah perjalanan perkara, ada juga di situ. Di aplikasi juga ada ya Pak? Aplikasi Sipeldu tadi. Udah keluar nggak akta cerai? Tengok di situ. Oke. Nah, gitu. Nah, kemudian berapa uang yang sudah yang dikasih dulu di Panjar itu yang terpakai? Ada juga di situ. Sipeldu Pak. Ingat. Jadi itu diunduh Sipeldu namanya, Play Store di Play Store, Sipeldu. Berarti itu keseluruhan untuk bukan hanya di PA Medan ya? Medan saja. Oh, khusus PA Medan aja? Medan. Oh, oke. Nah, jadi berarti tiap-tiap pengadilan bisa beda berarti bisa beda-beda. Jadi kita ada aplikasi itu. Itulah menjadi inovasi Pengadilan Agama Medan ini untuk masyarakat Kota Medan. Lebih dipermudah juga buat mereka kan? Di situ ada semua. Persyaratannya ada, berapa uang sampai mana sudah. Andai kata contoh lah misalnya ada orang mengatakan bahwa perkara ini sudah masuk nggak di pengadilan ya? Nah, tinggal tengok aja itu, masuk aja nomornya. Nah, gitu. Nah, jadi secara manual bisa datang kemari ya, ada pelayanan PTSP kita. Ya, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di sana nanti kalau mau mengajukan perceraian kita bisa saja menanya informasi dulu. Iya. Ada informasi dan itu gratis Pak. Gratis ya Pak ya. Yang kedua dibuatlah gugatan. Nah, gugatan ini bisa dibuat secara pribadi, bisa melalui gugatan mandiri yang ada di pengadilan. Ada anjungan gugatan mandiri kita. Oh, berarti bisa datang kemari buat di sini? Datang, buat sendiri, layani sendiri, bisa. Yang ketiga melalui advokat. Nah, itulah konsultan hukum, pengacara, ya. Jadi ada 3 macam. Bisa diajukan ke pengadilan itu. Bisa ada pos bakum kita, minta tolong ya? Pos bakum ada di bawah, di bagian PTSP kita tuh pos bakum. Nah, tapi pos bakum ini itu terbatas kepada orang-orang miskin. Nah, tapi kami perlu sedikit karena ini adalah uang negara mau di orang miskin yang masuk ini sangat sedikit sebenarnya rupanya Pak. Jadi habis uang negara itu sampai 70-100 juta. Jadi dibuatlah satu aturan di sini dan di mana-mana pengadilan agama SMA ke bawah yang bisa dibantu.
SMA ke atas itu kepada advokat. Nggak bisa lagi berarti ya Pak? Tak Untuk bisa SMA ke lagi atas, ya? Pak. Iya, jadi kalau ibu-ibu yang masih SMA dan pendidikan SMA bisa dibantu. Dan itu harus antrian. Nah, antrian kapan siapnya Pak? Nah, itulah dia, karena kami paling tidak itu membuat pos vakum itu, membuat gugatan itu 15 menit. Ya antrian lah. Nah, kadang-kadang tidak bisa antrian, ya buat gugatan mandiri. Ada satu anjungan, di situ ada komputer, ada printer. Nah, di situ dibuat sendiri, ada aplikasinya, print sendiri. Gitu. Nah, yang tak mau pula antrian, tak pandai membuat, datanglah ke advokat. Advokat ya? Advokat pula. Itu dia. Berarti ada beberapa pilihan yang memang disediakan Ada lah pilihan pada masyarakat ya? Silakan saja. Seperti itu. Nah, mengenai biaya itu Pak, cara menghitung biaya itu sederhana. Gimana itu Pak? Jadi kalau yang untuk PNBP, kemudian pendaftaran itu 110 Pak. 110.000. 110.000. 30 pendaftaran, 50 ATK perkara, kemudian PNBP-nya ada 20 sampai 30, tergantung apakah ada pemberitahuan eksekusi atau tidak. Ada redaksi meterai 10.000, baru ditambah panggilan. Panggilan itu berapa Pak? Nah, kalau perceraian istri yang mengajukan itu 5 panggilan. Kalau istri yang ngajukan 5 panggilan? 5 panggilan itu, satu panggilan radius yang terdekat itu sekitar 0 sampai 15 kilo, itu 175 sekarang. Tinggal dikali 5 berarti Kali 5 tambah 110 tadi. Itulah berarti totalnya ya Pak? Itulah totalnya. Itu yang disebut dengan panjar. Kalau nanti kurang diminta lagi, kalau andai kata lebih itu dikembalikan kepada masyarakat. Kenapa bisa berlebih, Ustaz? Nah, karena si suami itu tak datang. Berlebih lah Pak uangnya tadi. Tapi kalau datang kadang-kadang tak datang kadang-kadang tak datang, itu masih kurang, diminta balik. Nah, kalau mau tak percaya dengan itu semua, tengok si Peldu tadi. Si Peldu ada, si Peldu itu ada. Seperti itu tuh. Nah, itu dia caranya. Nah, kalau si laki-laki yang mengajukan perceraian, itu tambah 2 kali panggilan lagi, 175 tambah 175 untuk sidang ikrar talak. Berarti 7 totalnya ya Pak? Kalau T ya, kalau si laki-laki yang mengajukan ya. Iya. Kalau si laki-laki yang mengajukan 7 kali. Iya. Kalau si perempuan mengajukan 5 kali. Gitu dia panjarnya itu. Nah, jadi rumusnya begitu. Begitu juga nanti kalau misalnya penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris ini 110 ditambah bilangan daripada pemohon. Kalau 10 Pak pemohon ahli warisnya kali 175, 1.750 tambah 110. Begitu itu juga hitungannya Pak ya? Itulah hitungannya. Sederhana saja. Kemudian gini Pak, mungkin nanti masyarakat ini yang video kita, ketika nanti mereka mengajukan ketika di persidangan, ada nggak kira-kira mereka diarahkan atau apa gitu Pak? Ketika mereka udah daftar, udah dipanggil untuk sidang, apakah mereka harus fight sendiri, menjelaskan sendiri atau gimana Pak? Jadi begini, hukum mengatur dan membolehkan bahwa ibu dan bapak itu langsung bersidang sendiri boleh, ya kan? Itu pun sepanjang ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membela kepentingan pribadi. Nah, kadang-kadang banyak yang datang ke kita tuh orang awam. Ataupun orang-orang yang bukan orang awam tapi tak punya waktu. Ini minta tolonglah dia kepada advokat. Kalau misalnya kita pandai menjawabnya, ini kan diperlukan jawab-menjawab. Ada namanya jawaban, ada replik, ada duplik. Kemudian tata cara bagaimana membuktikan supaya gugatan kita itu bisa baik, bisa diakui oleh hakim dengan kualitas penilaian yang baik. Ini kalau ibu dan bapak paham sendiri silakan. Tapi banyak di antara kita bahwa tak paham ini masyarakat ini. Berarti yang harus diperhatikan adalah mereka yang akan bersidang harus paham dengan tata caranya. Tata caranya dan bagaimana hukum acaranya harus paham dia. Kalau tak paham, inilah kerja daripada advokat, diatur oleh undang-undang.
undang-undang advokat itu. Makanya ibu dan bapak para yang mengajukan kemari, jangan ragu, gunakan advokat itu. Nah, gunakan advokat supaya kepentingan ibu dan bapak masyarakat itu bisa tertolong. Iya. Nah, kenapa? Karena majelis hakim dalam menyelesaikan perkara itu, apalagi disebut dengan hukum perdata, itu kebenarannya adalah kebenaran nisbi. Apa maksud kebenaran nisbi itu? Adalah kebenaran yang diperoleh, didengar, dilihat di dalam persidangan. Iya. Nah, kalau andai kata memang ada yang memberikan keterangan palsu, kami anggap benar. Hakikatnya itu kami kan tak tahu dia palsu atau tidak. Itulah nisbi tadi. Nah, inilah yang kadang-kadang memang serbi lah istilahnya ya, kepada masyarakat ini. Ada yang tak mampu, tapi tak mampu sekarang kan ada yang LBH yang dikasih dananya oleh pemerintah untuk mewakili dia. Ada kayak LBH Medan. LBH Medan. Nah, itu bisa digunakan oleh masyarakat yang itu. Kalau ini kata pula ada modalnya, gunakanlah kepada advokat yang profesional. Nah, memanglah ada harga di situ karena itu profesi mereka. Ya. Jadi kalaupun mereka nggak memiliki dana atau biaya, berarti mereka bisa ke LBH atau ke Posbakum ya, Pak? Ke LBH, ke Posbakum kita terbatas. Kalau Posbakum sebenarnya bisa, tapi yang lebih kita arahkan adalah ke LBH. Kenapa? Ke LBH itu didanai oleh pemerintah. Oh gitu ya. Ya, ke Posbakum ini masih kita diarahkan oleh peraturan tentang Posbakum itu adalah kepada pembuatan dokumen-dokumen. Nah, jadi tidak mendampingi secara total. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, sekarang kita akan coba masuk nih Pak kepada pembahasan mengenai waris Pak. Ya, waris ya. Ya, mengenai waris. Yang pertama nih Pak, kami mau tahu nih Pak, pandangan Bapak selaku Ketua Pengadilan Agama tentang pembagian waris yang mungkin ini berkaitan dengan hukum adat. Seperti di Sumatera kan ada suku Batak, ada suku Minang. Nah, kalau dari aliran yang seperti itu, ketika masuk ke pengadilan agama, apakah yang pertama hukuman yang dipakai Pak? Yang kedua, ada nggak mempengaruhi hukum adat itu kepada hukum yang dipakai di pengadilan agama? Ya, itu banyak juga pertanyaan yang masuk kepada kita mengenai hukum mana yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara warisan. Maka kami sampaikan patokan awalnya itu adalah peraturan perundang-undangan, dan karena itu adalah hukum positif. Artinya hukum yang diberlakukan oleh Republik Indonesia ini kepada warga negaranya. Nah, bagaimana dengan hukum adat Pak Ketua? Kan banyak orang dengar gitu. Misalnya, itu bisa hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa menjadi pertimbangan hakim. Kalaulah sekiranya pihak-pihak itu memang hidup dalam satu suku yang sama. Itu catatannya Pak ya? Dalam satu suku yang sama ya? Nah, misalnya orang Pariaman, sesama orang Pariaman menikah secara adat Pariaman, misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian terjadi perceraian, bagaimana harta gonogininya, bagaimana harta warisannya, cara mereka. Hakim bisa mempertimbangkan hukum yang hidup itu. Nah, karena menurut mereka itu yang adil. Nah, jadi patokannya adalah mereka hidup dalam adat dan budaya yang sama. Kalau andai kata ada yang berbeda, maka kita pakailah patokan umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah dipositifkan oleh negara ini. Ya, gitu ya. Oke Pak, gitu, paham. Ya. Mungkin ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak untuk pembahasan kita mengenai waris. Selanjutnya adalah bagaimana Pak ketika dalam sebuah keluarga ayahnya meninggal nih Pak, tapi ibunya masih hidup. Dan pada saat itu anak-anaknya itu minta dibagi harta warisannya Pak, rumahnya dan asetnya. Padahal ibunya itu masih tinggal di situ, dia nggak ada rumah lagi Pak. Nah, apakah hukumnya yang diduluankan atau bagaimana Pak? Nah, ini memang saya di dalam beberapa tempat di majelis-majelis ilmu ini selalu saya sampaikan. Sebenarnya yang menjadi
masalah warisan dalam pengadilan ini karena kita tidak taat kepada aturan dan tabu terhadap hukum Islam itu. Kalau meninggal seseorang, jalankanlah fardu kifayahnya, laksanakan nazarnya, lunasi hutangnya. Kalau anda kata ada wasiatnya, bayarkan. Kalau anda kata haji yang tertunda, badalkan hajinya. Apa berikutnya? Selesaikan warisan. Selesaikan warisan. Tapi masalah nanti kalau budaya kita sekarang ini, kalau meninggallah ayah, emak masih ada, itu biasanya usaha-usaha ya itu jatuh dan dikelola oleh abang yang tertua, kan begitu biasanya, Bang. Biasa begitu. Adik yang terakhir, yang kelima miskin. Begitu diguetnya marah si abang. Masih ada lagi omak tu. Kau pula lagi mengambil minta harta. Tunggu mati orang itu dulu. Itu salah kalimat itu. Begitu juga kita bilang sama omak, mak, aku anakku anda kuliah, bagilah harta ayah tuh, masih hidup lagi aku. Itu kalimat itu salah. Itulah penyebab banyaknya warisan yang diajukan kepada pengadilan. Jadi tidak legowo orang tua itu juga sebenarnya. Apakah dia tidak tahu atau seperti apa? Harusnya itu dibagi. Paling itu dibagi ya Pak? Harus dibagi. Kalau andai kata memang benda itu sedikit, harta warisan itu sedikit, taruhlah harta rumah itu untuk emak. Begitu caranya. Tapi dah tahu kita, ini punya siapa, ini punya siapa. Tapi itu masih tabu tempat kita ini. Masih tabu. Entah bagaimana nih, siapalah ini nanti yang menjelaskan ini kepada masyarakat supaya ketabuan ini bisa bisa tidak tabu lagi. Karena ada masalah di situ. Kalau andai kata itu ada pohon sawit dikelola oleh si abang, abang yang anak yang tertua, kemudian masuk pula duit dia membeli pupuk 100 juta. Terus bagaimana itu hasilnya? Meninggal pula dia 10 tahun lagi. Dikira anaknya ini punya ayahnya, masuk duit ayahnya itu 100 juta. Kacau kan? Itu terjadi yang sini sekarang ini. Jadi kasus yang seperti itu, anak dari abang yang pertama itu sampai sarjana, anak yang kelima tukang becak, tak payah ya. Itu masalah kita. Makanya ini perlu juga bapak dari lembaga kantor hukum ini menjelaskan kepada masyarakat itu dengan baik. Seperti itu ya, bagaimana supaya perkara warisan harus diselesaikan. Kalau tak bisa pula janganlah pula 7 hari pula masih basah lagi kuburan itu. Entah hari 100 kan, entah hari ke-50 5 bulan. Kira-kira begitulah pula. Bagaimana budaya yang baik ya. Itu. Ada satu lagi sebenarnya saya titip. Apa itu Pak? Ada satu kasus yang perlu bapak-bapak tahu supaya masyarakat ini paham. Apa itu Pak? Yaitu isbat dalam rangka perceraian. Kalau orang nikah siri, selama ini dalam masyarakat dia nikah siri, kemudian ditinggalkan oleh suaminya dia 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Ini biasanya perempuan ini menikah lagi siri sama yang lain, karena dianggapnya cerai. Ya kan? Nah, siri lagi. Siri sini dapat anak, siri ke sini dapat anak, ditinggal lagi, cerai lagi. Nikah lagi. Begitu seterusnya. Padahal kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 3 memungkinkan isbat dalam rangka perceraian. Perceraian yang tidak tercatat itu bisa diisbatkan sambil diperiksa rumah tangganya. Tak ada buku nikah, tapi keluar akta cerai. Itu dia Pak. Berarti bisa kita ajukan juga kalau gitu di pengadilan agama ya? Bisa di pengadilan agama. Itu sudah lama itu, tahun 91 mulai itu. Mungkin banyak dari masyarakat yang masih belum tahu mengenai itu Pak. Nah, kalau sudah dia tak ada buku nikahnya, masukkan kepada pengadilan agama, nama perkaranya itu isbat dalam rangka perceraian. Kami periksa nikahnya apakah sah atau tidak. Yang kedua, kami periksa dalam perkara yang sama ini, kami periksa pula rumah tangganya, mungkin disatukan lagi atau tidak. Kalau tidak, maka keluar akta cerai. Keluar akta cerai, bisalah nikah bagus-bagus dia KUA. Tanpa dicatat di awal ya Pak ya? Tanpa dicatat di awal. Itu dia. Ini jadi edukasi lah masyarakat itu ya. Bapak dari lembaga kantor hukum ini edukasilah masyarakat itu seperti apa. Jangan jadi jangan siri ke siri itu.
ada jalan keluarnya ya. Oke, Pak. Oke. Dari sekian banyak pembahasan kita nih Pak, terima kasih ya Pak untuk Sama-sama. jawaban dari sekian banyak pertanyaan kami. Semoga ini Pak, dari pembahasan kita dapat mengedukasi masyarakat dan menjadi solusi lah buat masyarakat yang mungkin sedang menghadapinya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan kita menginginkan bahwa kantor hukum ini bisa menjadi support ya kepada masyarakat ya. Support kepada masyarakat, pertama edukasi, kemudian mensupport hak-haknya. Iya. Karena hak-hak masyarakat ini ketika mereka berhadapan dengan hukum ya. Nah, ini terima kasih sekali ini kepada kantor hukum Perjuangan ya, sudah datang kemari, dan kami dari pimpinan Pengadilan Agama Medan ucapkan terima kasih karena melalui video ini kita bersama membangun masyarakat Kota Medan ini lebih baik. Terima kasih ya semuanya. Oke Pak, terima kasih Pak.